Belakangan ini, para kepala desa dibuat pusing oleh daftar penduduk desa yang berhak menerima bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD. Pasalnya, banyak desa yang mungkin jumlah penerima BLT yang memenuhi kriteria tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa, karena jumlah penerima BLT jauh lebih besar dari anggaran yang tersedia. Pemberian BLT desa semestinya berhubungan langsung dengan angka kemiskinan. Semakin banyak penduduk miskin, idealnya semakin besar pula porsi BLT desa. Seperti halnya pembagian BLTDD di Desa Jayamukti Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, jika dilihat dari angka kemiskinan, Kabupaten Subang masih masuk dalam kategori 10 kabupaten atau kota termiskin di Jawa Barat, dengan tingkat angka kemiskinan 9,52%, hanya turun tipis 0,23% dari tahun sebelumnya. Tingginya angka persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Subang, khususnya di Desa Jayamukti Kecamatan Blanakan, tidak selalu diikuti dengan porsi BLT yang tinggi pula. Meski kriteria penerima diatur jelas, namun pendataan di desa berjalan penuh dinamika. Perangkat desa bingung, dengan adanya informasi yang simpang siur dan ketentuan yang berubah-ubah, karena itu muncul berbagai riak di desa. Banyaknya pertanyaan warga terkait BLTDD, membuat perangkat desa seperti ketua RT atau ketua RW berhadapan langsung dengan komplain warga, seperti yang terjadi di Desa Jayamukti Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, di mana beberapa ketua RT dan RW berinisiatif mengajak keluarga penerima manfaat penerima BLTDD, untuk berbagi dengan warga lain yang berkategori masuk sebagai keluarga penerima manfaat, yang tidak masuk dalam daftar penerima BLTDD. Namun, inisiatif para ketua RT dan RW ini justru dituduh sebagai penyalahgunaan penyaluran dana BLTDD, malah beberapa media online lokal menuduh aparat desa menerima aliran bantuan dana BLTDD. Pemberitaan media online yang memuat pemberitaan yang tidak cover both side, menambah benang kusut dalam problematika penyaluran dana BLTDD, dengan mengabaikan persoalan mendasar tentang fungsi dan tujuan pembagian bantuan BLTDD. Kepala Desa Jayamukti Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Surjaya, meluruskan polemik yang kadung menjadi konsumsi media online, terkait penyaluran dana BLTDD di desanya. Kalau terkait dengan disebut penyisian atau pemotongan tersebut, itu memang saya sendiri tidak mengetahuinya. Itu ya kembali itu mungkin inisiatif dari RT karena RT itu sedikit ada tekanan mungkin dari warga yang lain, karena kemiskinan di Jayamukti pun masih banyak sekali, apalagi untuk miskin ekstrim itu lebih banyak, dan bagi RT sendiri itu mungkin jadi beban pemikirannya bagaimana solusi untuk mengatasi yang memang tidak menerima itu, Pak. Saya juga door to door, bahkan door to door ke KPM setiap kembali per 3 bulan pun ada videonya. Itu terkait dengan penyisian 100.000 tersebut, mungkin itu ada inisiatif sendiri bagi RT, RW dan kepala dusun. Itu mungkin karena menurut pemikiran saya itu kadang RT RW itu ketika ada pembagian BLTDD atau BPNT dan lainnya, itu RT ada tekanan dari masyarakat yang tidak dibagi gitu, seperti itu. Oh, jadi menurut Pak Kades ini adalah murni semata-mata inisiatif dari ketua RT ya atau ketua RW gitu ya? Iya, mungkin itu di situ inisiatif atau kebijakan, Pak. Iya. Terus dari sisi warga penerima BLTDD-nya ini, dia secara ini sukarela nggak atau ada unsur paksaan nggak gitu Pak Kades? Kalau unsur paksaan, keyakinan saya itu tidak mungkin gitu. Kalau unsur paksaan itu, kalau inisiatif memang dialihkan ke dari KPR untuk warga yang tidak mampu yang lainnya, mungkin di situ walaupun saya tidak tahu yang sebenarnya, itu atas kebijakan RT dan RW. Nah ini kalau untuk total penerima dana BLTDD-nya itu ada berapa penerima KPM? Dari pagu anggaran yang ada sesuai aturan dan peraturan pemerintah di tahun 2024 ini yang seharusnya itu 25%, yang alhamdulillah Desa Jayamukti itu dialokasikan 22%. Yang penerimanya terhitung itu sampai 85 KPM. Penyaluran dana BLT-nya sendiri, selain
dilakukan oleh RT RW, dari orang pemerintahan aparat desa siapa lagi yang mendampingi biasanya, Pak? Biasanya pertama itu ada dari dari kecamatan dan saya juga informasikan ketika mau pembagian BLTDD itu musyawarah dulu hari tanggalnya juga itu saya beritahu ke RT RW dan juga ke pihak pemerintah kecamatan dan untuk pembagiannya pun itu pada waktu tahun 2024 ini saya sendiri itu door to door. Dan door to door-nya itu setiap per kampung atau dari 85 KPU dibagi satu pembagian itu sekitar 15 sampai 20 orang. Terus kalau untuk di pemberitaan media online-nya nih Pak Kades, Ya. karena di sini ada dugaan informasinya ya, katanya dalam pemberitaan ini itu ada beberapa uang potongan ini masuk ke perangkat desa. Ini kebenarannya gimana Pak Kades? Kalau untuk perangkat desa sendiri itu tidak pernah dilibatkan. Yang disebut perangkat desa ini mungkin sekarang ada perangkat desa yang disebut itu kasun atau kepala dusun. Itu sebagai yang punya wilayah antara kepala dusun, RW dan RT itu dilibatkan di situ. Berarti tidak ada sama sekali uang ini pun masuk ke aparat desa ya, Pak Lurah ya? Kalau untuk ke aparat desa itu 0%, bahkan 0,00%. Atas pemberitaan terkait penyaluran BLTDD di media online, Kades Jaya Mukti Kecamatan Blanakan Subang Surjaya siap apabila permasalahan tersebut dibuka selebar-lebarnya. Dia mengaku senang bila persoalan tersebut diusut sampai tuntas. Yang diberitakan yang memang sebenarnya itu menurut saya juga fitnah, itu ketika memang dari pihak media ada yang mau mengungkap, ya diungkap saja itu Pak. Seperti itu. Ini ada dugaan juga laporan ke kita masuk nih Pak Kades ya. Ini juga saya butuh klarifikasi juga nih dari Pak Kades. Ada laporan ke kita bahwa memang apa benar sih ada oknum Desa Jaya Mukti ini minta alokasi dari dana BLTDD ke kepala dusun, bener nggak? Bisa dijelaskan nggak ini dugaan ini Pak Lurah? Kalau terkait itu memang ada laporan ke saya juga bahwa terkait dengan pengisian tersebut dari kasun-kasun itu menurut laporan juga ini Pak ya, menurut laporan juga terkait dengan juga katanya katanya minta untuk disisihkan karena ada kegiatan untuk pelantikan untuk perpanjangan waktunya itu. Ya. Antara dikasih atau tidaknya itu saya juga Masih dugaan. masih dugaan juga itu terkait dengan yang berapa dia pintanya itu memang ada itu informasinya. Tapi dikasih dan tidaknya pun itu saya tidak mengetahui yang sebenarnya karena saya juga belum sebenarnya mengklarifikasi kasun gitu atau kepala dusun. Pak Lurah siap untuk membuka perkara ini selebar-lebarnya gitu ya? Ya. Oke. Kades Jaya Mukti Surjaya meyakinkan, bila persoalan ini dibuka sampai tuntas, maka akan ada pihak lain yang disebutnya sebagai pihak yang terbukti hendak bermain dalam penyaluran dana BLTDD, alias minta jatah ke para kepala dusun. Surjaya mengaku mengantongi bukti kuat adanya pihak di luar aparaturnya yang mencoba mengobok-obok pembagian dana BLTDD di Desa Jaya Mukti. Namun, siapakah pihak yang dimaksud itu? Demikian laporan Teguh Indrianto untuk Berita Brantas, media kebanggaan anak TNI Polri.